Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bapak Dr. Muhammad Rizal, SH, MH, CSA, CFLS, selaku dosen pengampu mata kuliah Hukum Humanitar Internasional. Yang kami hormati rekan-rekan, Bapak Ibu, semoga senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan diberikan kesehatan, kesuksesan, dan kemudahan dalam segala aktivitasnya. Pada kesempatan kali ini, dalam rangka pemenuhan tugas mata kuliah Hukum Humanitar Internasional dengan tema besar Hukum Humanitar Internasional di Era Modern, kami mempresentasikan makalah dengan judul Pangkalan Militer Asing sebagai Instrumen Perang Modern dalam Tinjauan Hukum Humanitar Internasional terhadap Konflik Iran-Amerika Serikat. Bersama saya, Ahmad Iqbal, mahasiswa S1 PJJ Hukum Universitas Siber Muhammadiyah, NIM 2023 06000097. Perkembangan dinamika konflik bersenjata internasional menunjukkan bahwa perang modern tidak lagi semata-mata dilakukan melalui konfrontasi langsung antar pasukan di medan perang, tetapi juga memanfaatkan berbagai instrumen strategis. Salah satunya adalah pangkalan militer asing. Keberadaan pangkalan militer di wilayah negara lain tidak hanya berfungsi sebagai fasilitas pertahanan, tetapi juga menjadi pusat logistik, intelijen, peluncuran operasi militer, hingga proyeksi kekuatan di dalam konteks hegemoni dan juga ekonomi. Dalam konteks ini, pangkalan militer asing berpotensi mengubah keseimbangan keamanan regional serta memunculkan implikasi hukum yang kompleks, terutama ketika digunakan sebagai titik pelaksanaan serangan terhadap negara lain. Konflik antara Iran dan Amerika Serikat menjadi salah satu contoh nyata bagaimana penggunaan pangkalan militer asing memiliki strategi dalam operasi militer modern. Serangkaian eskalasi yang terjadi dalam beberapa setahun terakhir menunjukkan bahwa pangkalan militer Amerika Serikat yang berada di kawasan Timur Tengah menjadi bagian penting dalam mendukung operasi militer maupun pencegahan strategis. Di sisi lain, keberadaan pangkalan tersebut juga menimbulkan risiko hukum internasional karena dapat dianggap sebagai sasaran militer yang sah oleh pihak lawan, sehingga berpotensi memperluas wilayah konflik dan melibatkan negara tempat pangkalan tersebut berada. Permasalahan hukum akan muncul ketika penggunaan pangkalan militer asing harus dinilai berdasarkan ketentuan hukum humanitar internasional, di mana di dalam hukum humanitar Indonesia terdapat prinsip-prinsip fundamental seperti prinsip pembedaan, proporsionalitas, kehati-hatian dalam penyerangan, keseimbangan antara militer dan sipil, kemanusiaan, dan lain sebagainya. Hal ini menjadi tolak ukur untuk menilai legalitas penggunaan pangkalan militer sebagai bagian dari operasi perang. Selain itu, muncul pula pertanyaan mengenai status hukum negara tuan rumah yang mengizinkan wilayahnya digunakan sebagai basis operasi militer, serta sejauh mana tanggung jawab hukum dapat dibebankan kepada negara tersebut apabila pangkalan tersebut menjadi bagian dari konflik bersenjata. Pembahasan ini menjadi penting untuk dikaji karena perkembangan strategi militer modern belum sepenuhnya diimbangi dengan pembahasan yang komprehensif mengenai penerapan hukum militer internasional, terutama terhadap penggunaan pangkalan militer asing. Analisis terhadap konflik Iran-Amerika Serikat dapat memberikan gambaran mengenai bagaimana prinsip-prinsip hukum militer internasional diterapkan dalam menghadapi bentuk peperangan kontemporer. Pembahasan ini juga bertujuan untuk menganalisis kedudukan hukum pangkalan militer asing sebagai instrumen perang modern dalam perspektif hukum humanitar internasional, di mana
Diharapkan akan dapat diperoleh pemahaman yang komprehensif mengenai bagaimana ketentuan-ketentuan di dalam hukum moneter internasional mengatur penggunaan pangkalan militer asing dalam operasi militer serta implikasi hukumnya terhadap negara yang mengoperasikan maupun negara yang menjadi tuan rumah pangkalan tersebut. Secara khusus, tujuannya dapat disebutkan sebagai berikut. Satu, analisa status hukum pangkalan militer asing dalam konflik bersenjata internasional berdasarkan prinsip-prinsip hukum moneter internasional. Dua, mengkaji penerapan prinsip-prinsip hukum moneter internasional. Yang ketiga, menganalisis implikasi hukum penggunaan pangkalan militer asing terhadap tanggung jawab negara pengirim maupun negara tuan rumah dalam perspektif hukum moneter internasional. Topik mengenai penggunaan pangkalan militer asing sebagai instrumen perang modern memiliki relevansi yang sangat erat dan tinggi dalam perkembangan hukum moneter internasional. Mengingat karakter konflik bersenjata saat ini semakin kompleks dan tidak lagi terbatas pada pertempuran yang berlangsung di wilayah negara yang berperang. Kemajuan teknologi militer, perluasan kerjasama pertahanan negara, serta keberadaan pangkalan militer di luar wilayah negara asal telah mengubah pola pelaksanaan operasi militer dan memunculkan berbagai persoalan hukum yang memerlukan kajian lebih mendalam. Selain itu, pembahasan mengenai pangkalan militer asing menjadi semakin penting karena belum terdapat pengaturan yang secara khusus mengatur keberadaan dan penggunaan pangkalan militer asing dalam instrumen utama hukum moneter internasional. Akibatnya, analisis hukum masih bertumpu pada prinsip-prinsip umum hukum humanitar internasional, di mana ketentuan hukum kebiasaan internasional serta interpretasi terhadap konvensional yang berlaku masih menjadi perdebatan dan perbedaan interpretasi. Materi pembahasan yang kami akan bawakan dalam presentasi makalah ini adalah yang pertama, konsep-konsep hukum moneter internasional, yang kedua, prinsip hukum moneter internasional, yang ketiga, analisis kasus, yang keempat, pendapat ahli dan perbandingannya, yang kelima, penerapan hukum dan implikasinya, yang keenam, kesimpulan dan saran. Konsep hukum moneter internasional. Hukum moneter internasional adalah seperangkat aturan yang berusaha membatasi dampak kemanusiaan dari konflik bersenjata. Hukum ini sering pula disebut sebagai hukum konflik bersenjata atau hukum perang, jus in bello. Tujuan utama hukum moneter internasional adalah mengurangi penderitaan manusia selama konflik bersenjata dengan menyeimbangkan dua kepentingan yang sering kali bertentangan, yaitu kepentingan militer dan kepentingan kemanusiaan, military necessity and humanity necessity. Dalam penerapannya, hukum moneter internasional mengakui hak setiap negara untuk mempertahankan diri sesuai dengan ketentuan hukum internasional. Namun hak tersebut harus dilakukan dengan tetap menghormati aturan-aturan yang melindungi martabat manusia. Oleh karena itu, setiap tindakan militer wajib mematuhi prinsip-prinsip dasar hukum moneter internasional, seperti prinsip kesetaraan dan tidak adanya timbal balik atau non-resiprokal, prinsip kemanusiaan atau humanity, prinsip pembedaan atau distinction, prinsip proporsionalitas atau proportionality, prinsip kehati-hatian dalam penyerangan atau precaution, dan penderitaan yang tidak perlu, serta keseimbangan kepentingan militer dan kemanusiaan guna meminimalkan korban sipil dan kerusakan terhadap objek sipil. Landasan hukum utama hukum humanitar internasional terdapat dalam Konvensi Jenewa tahun 1949 yang terdiri dari atas 4 konvensi. Konvensi 1 melindungi tentara yang terluka dan sakit di medan perang darat. Yang kedua, melindungi anggota Angkatan Laut yang terluka, sakit, atau karam di laut.
Yang ketiga, mengatur perlindungan dan perlakuan terhadap tawanan perang. Yang keempat, melindungi warga sipil di wilayah konflik dan wilayah kedudukan. Keempat konvensi tersebut kemudian dilengkapi dengan protokol tambahan 1 dan 2 tahun 1977 yang mengatur perlindungan korban dalam konflik bersenjata internasional dan mengatur perlindungan korban dalam konflik bersenjata internasional. Kemudian yang terakhir, protokol tambahan 3 yang ditetapkan pada tahun 2005 yang mengadopsi lambang kristal merah sebagai lambang perlindungan tambahan selain palang merah dan bulan sabit merah. Selain semua perjanjian tersebut, hukum internasional juga bersumber pada hukum kebiasaan internasional atau customary international humanitarian law, yaitu aturan-aturan yang berbentuk melalui praktik negara yang dilakukan secara konsisten dan diterima sebagai suatu kewajiban hukum. Opinio juris. Hukum kebiasaan ini memiliki peranan penting karena mengikat seluruh negara, termasuk negara yang belum menjadi pihak pada protokol tambahan tertentu, sehingga memperluas cakupan perlindungan hukum dalam konflik bersenjata. Dalam perkembangannya, hukum humaniter internasional terus mengalami penyesuaian terhadap karakter konflik bersenjata modern, seperti konflik yang melibatkan kelompok bersenjata negara, penggunaan teknologi militer canggih, operasi siber, sistem senjata otonom, dan juga perang proksi. Meskipun bentuk peperangan berubah, prinsip-prinsip fundamental hukum humaniter internasional tetap berlaku sebagai pedoman universal untuk memastikan bahwa pelaksanaan operasi militer tidak mengabaikan nilai-nilai kemanusiaan dan penghormatan terhadap hak asasi manusia selama konflik berlangsung. Prinsip hukum humaniter internasional. Dalam konteks penggunaan pangkalan militer asing, terdapat beberapa prinsip hukum humaniter internasional yang dapat dijadikan landasan analisis. Yang pertama adalah prinsip pembeda, Principle of Distinction, merupakan salah satu prinsip fundamental dalam hukum humaniter internasional, di mana dalam prinsip ini mengharuskan setiap pihak yang terlibat dalam konflik bersenjata untuk senantiasa membedakan antara kombatan dan penduduk sipil, serta antara sasaran militer dan objek sipil, military objective and civilian objective. Sehingga berdasarkan prinsip ini, serangan hanya boleh ditujukan kepada sasaran militer yang memberikan kontribusi efektif terhadap tindakan militer, termasuk yang berkaitan dengan penghancuran, penangkapan, serta penetralannya yang memberikan keuntungan militer yang pasti, definite military advantage. Sebaliknya, penduduk sipil dan objek sipil tidak boleh menjadi sasaran secara langsung selama mereka tidak turut serta secara langsung dalam permusuhan. Dalam konteks pangkalan militer asing, suatu pangkalan yang digunakan sebagai pusat komando, tempat penyimpanan persenjataan, lokasi penempatan pasukan, fasilitas logistik, atau titik peluncuran operasi militer dapat dikategorikan sebagai military objective. Oleh karena itu, berdasarkan hukum humaniter internasional, pangkalan tersebut dapat menjadi sasaran serangan yang sah, lawful military target, sepanjang penggunaannya memang memberikan kontribusi nyata terhadap operasi militer pihak yang berkonflik. Penentuan status suatu objek sebagai sasaran militer harus dilakukan berdasarkan fungsi, lokasi, tujuan, dan sifat objek tersebut, bukan semata-mata berdasarkan kepemilikan atau identitas negara yang menguasainya. Dengan demikian, prinsip pembeda tidak hanya menentukan siapa dan atau apa yang menjadi sasaran serangan, tapi juga menjadi dasar bagi perlindungan penduduk sipil dalam berlangsungnya konflik bersenjata.
Kepatuhan terhadap prinsip ini merupakan syarat utama untuk memastikan bahwa penggunaan kekuatan militer tetap berada dalam koridor hukum internasional dan tidak menimbulkan penderitaan yang tidak perlu bagi masyarakat sipil. Kemudian adalah prinsip proporsionalitas, Principle of Proportionality. Prinsip ini juga merupakan salah satu prinsip fundamental dalam hukum moneter internasional yang berfungsi membatasi penggunaan kekuatan bersenjata dalam situasi konflik. Prinsip ini melarang pelaksanaan serangan yang diperkirakan akan menimbulkan kerugian jiwa di kalangan sipil, luka-luka, kematian, ataupun kerusakan terhadap objek sipil yang bersifat berlebihan jika dibandingkan dengan keuntungan militer yang konkret dan langsung. Military direct and concrete advantage. Dengan kata lain, meskipun suatu target telah memenuhi kriteria sebagai sasaran militer yang sah atau lawful military objective, tindakan penyerangan tetap tidak dapat dibenarkan apabila dampak samping terhadap penduduk sipil diperkirakan akan terlalu besar dan bersifat berlebihan. Contohnya adalah ketika sebuah pangkalan militer berada dekat kawasan pemukiman padat penduduk, maka pihak menyerang wajib melakukan evaluasi menyeluruh mengenai tingkat risiko terhadap warga sipil. Evaluasi mencakup perbandingan nilai strategis antara keuntungan yang dapat diraih dalam hal militer dan juga potensi kerugian dampak kemanusiaan yang akan mungkin timbul. Apabila penilaiannya adalah masuk kategori yang wajar dan masuk akal atau reasonable assessment, maka serangan tersebut dapat dilaksanakan dan dapat meminimalkan resiko di luar resiko militer. Kemudian, prinsip hukum humaniter internasional yang berkaitan dengan pangkalan militer asing adalah prinsip kehati-hatian, principle of precaution, di mana prinsip ini mewajibkan setiap pihak yang berkonflik untuk mengambil seluruh langkah pencegahan yang layak atau feasible precautions sebelum, selama, dan setelah melaksanakan suatu serangan militer. Prinsip ini melengkapi prinsip pembeda dengan menekankan bahwa sekalipun satu sasaran merupakan sasaran militer yang sah, pelaksanaan serangan tetap harus dilakukan dengan mempertimbangkan keselamatan penduduk sipil. Dalam penerapannya, pihak yang akan melakukan serangan militer wajib melakukan verifikasi bahwa sasaran yang akan diserang benar-benar merupakan sasaran militer atau military objective. Kewajiban ini merupakan bagian dari upaya untuk memastikan bahwa operasi militer tetap dilaksanakan sesuai dengan prinsip-prinsip kemanusiaan. Prinsip-prinsip kehati-hatian ini dapat terdiri dari satu, pemilihan waktu serangan agar dapat berbeda dengan kondisi aktivitas warga sipil, kemudian penggunaan senjata presisi agar keakuratannya benar-benar terjamin sehingga hanya berakibat kepada fasilitas militer. Yang ketiga adalah pemberian peringatan dini agar dapat diketahui tidak hanya oleh militer tapi juga oleh warga sipil. Apabila setelah dilakukan penilaian tersebut ternyata serangan diperkirakan akan menimbulkan korban sipil, maka serangan tersebut sebaiknya dibatalkan atau ditunda. Sehingga penerapan prinsip ini menjadi salah satu indikator penting kepatuhan para pihak terhadap hukum humaniter internasional, serta menunjukkan keseimbangan antara kebutuhan militer dan perlindungan terhadap kehidupan manusia dalam situasi konflik bersenjata. Prinsip yang terakhir yang berhubungan dengan pangkalan militer adalah prinsip kepentingan militer dan kemanusiaan, Principle Military and Humanity Necessity. Prinsip ini merupakan prinsip yang sangat fundamental di dalam konflik bersenjata,
karena didasarkan pada keseimbangan antara pertimbangan kepentingan militer dan manusia. Sejauh mana tindakan tersebut diperlukan untuk mencapai tujuan militer yang sah dan tindakan tersebut dapat dibenarkan apabila hanya ditujukan untuk melempahkan kemampuan militer musuh dan dilakukan dalam batasan yang ditetapkan oleh prinsip-prinsip humaniter internasional. Dengan demikian, kepentingan militer tidak bersifat absolut, melainkan selalu dibatasi oleh kewajiban untuk menghindari penderitaan yang tidak perlu, serta perlindungan terhadap sipil dan objek sipil. Dalam konteks pangkalan militer asing sebagai instrumen perang modern, prinsip kepentingan militer ini menjadi semakin kompleks karena pangkalan tersebut terkadang berada pada persinggungan antara kedaulatan negara tuan rumah yang harus melindungi warganya dan kepentingan strategis negara pengguna. Sehingga secara hukum pangkalan militer asing dapat dikategorikan sebagai objek militer yang sah apabila digunakan untuk mendukung operasi militer aktif negara pengguna. Dalam dinamika konflik Iran-Amerika Serikat, prinsip kepentingan militer sering muncul dalam konteks legitimasi serangan terhadap pangkalan militer di kawasan Timur Tengah yang dipandang oleh pihak lawan dapat merupakan bagian dari infrastruktur militer yang mendukung operasi terhadap Iran. Iran menjadikan sejumlah pangkalan militer Amerika Serikat di kawasan Teluk sebagai sasaran karena pangkalan-pangkalan tersebut digunakan untuk mendukung operasi militer Amerika Serikat. Seperti kita ketahui bahwa di Timur Tengah beberapa pangkalan militer Amerika Serikat seperti di Udeid Air Base di Qatar, Naval Support Activity Bahrain, kemudian Ali Al-Salem Air Base di Kuwait, Al-Dhafira Air Base di Uni Emirat Arab, dan lain sebagainya, merupakan pendukung operasi militer Amerika Serikat dalam rangka melakukan serangan kepada Iran. Sehingga Iran menilai pangkalan tersebut sebagai bagian dari infrastruktur militer Amerika Serikat yang mendukung operasi di kawasan tersebut, sehingga dianggap sebagai target militer yang sah dalam konteks perang. Iran beberapa kali melancarkan serangan rudal terhadap fasilitas militer Amerika Serikat di kawasan Timur Tengah. Dari perspektif hukum humaniter internasional, apabila pangkalan tersebut digunakan secara efektif untuk mendukung operasi militer, maka pangkalan tersebut dapat memenuhi kriteria sebagai sasaran militer yang sah, military objektif. Meskipun demikian, setiap tindakan militer yang dilakukan tetap harus tunduk pada prinsip-prinsip proporsionalitas, sehingga dampak terhadap warga sipil dan objek sipil di sekitar pangkalan tidak boleh berlebihan dibandingkan keuntungan militer yang diharapnya. Begitu juga tindakan balasan Amerika terhadap Iran juga harus didasarkan pada kebutuhan militer yang nyata dan tidak boleh menyasar kepada objek sipil secara langsung atau menyebabkan kerusakan sipil yang tidak seimbang. Oleh karena itu, dalam konteks ini, prinsip ini berfungsi bukan sebagai penahanan tanpa batas atas penggunaan kekuatan, melainkan sebagai kerangka pembatas yang memastikan bahwa operasi militer tetap berada dalam koridor hukum internasional yang menyeimbangkan kebutuhan militer dengan perlindungan kemanusiaan. Hal lain yang menjadi krusial adalah bahwasanya penggunaan pangkalan militer di wilayah negara ketiga akan dapat memperluas dampak konflik dan peta konflik di mana negara tuan rumah secara otomatis sebagai sebuah konsekuensi logis akan menghadapi resiko menjadi sasaran serangan balasan sehingga akan meningkatkan ancaman terhadap keamanan nasional dan keselamatan penduduk sipil di wilayahnya. Marco Sassoli, seorang akademisi terkemuka dalam bidang hukum humanitar internasional yang dikenal melalui karyanya How Does Law
Protect in War bersama International Committee of the Red Cross (ICRC). Dalam berbagai publikasi mengenai hukum konflik bersenjata menekankan pendekatan yang lebih komprehensif dalam menilai legalitas suatu serangan. Menurut Sassoli, penentuan apakah suatu serangan sesuai dengan hukum humaniter internasional tidak dapat hanya didasarkan pada status objek sebagai sasaran militer yang sah, tapi juga mempertimbangkan cara dan metode pelaksanaan serangan tersebut, means and method, serta dampaknya terhadap penduduk sipil. Dalam pandangannya, sekalipun suatu objek telah memenuhi kriteria sebagai sasaran militer, pihak yang melakukan serangan tetap terikat oleh kewajiban hukum untuk melindungi penduduk sipil melalui penerapan prinsip proporsionalitas, kehati-hatian, dan keseimbangan militer dan kemanusiaan. Sassoli menegaskan bahwa hukum internasional tidak hanya mengatur apa yang boleh diserang, tapi juga secara ketat mengatur bagaimana serangan itu dilakukan. Oleh karena itu, legalitas suatu operasi militer bersifat kumulatif, yang berarti harus memenuhi dua aspek sekaligus. Yang pertama adalah pemilihan target yang sah berdasarkan hukum, dan yang kedua adalah pelaksanaan serangan yang sesuai dengan prinsip-prinsip hukum humaniter internasional. Dengan kata lain, menurut Sassoli, status suatu subjek sebagai sasaran militer tidak secara otomatis menjadikan setiap bentuk serangannya sah secara hukum. Akan tetapi, validitas suatu serangan sangat bergantung pada apakah tindakan tersebut tetap menghormati batasan-batasan kemanusiaan yang ditetapkan oleh hukum humaniter internasional, khususnya dalam melindungi penduduk sipil dari dampak konflik bersenjata. Dari perspektif International Committee of the Red Cross (ICRC), hukum humaniter internasional bersifat universal dan mengikat semua pihak yang terlibat dalam konflik bersenjata, baik negara maupun aktor dan negara, tanpa memandang legitimasi politik, tujuan perang, ataupun klaim pembenaran atas tindakan militer yang dilakukan. ICRC menegaskan bahwa kepatuhan terhadap hukum humaniter internasional merupakan kewajiban hukum yang tidak dapat dikesampingkan oleh alasan kepentingan militer atau pertimbangan politik. Karena tujuan utama hukum humaniter internasional adalah melindungi martabat manusia dan mengurangi penderitaan dalam situasi konflik. Dalam kerangka tersebut, penggunaan pangkalan militer asing tetap berada di bawah kewajiban ketat untuk menghormati prinsip-prinsip hukum humaniter internasional, khususnya perlindungan terhadap penduduk sipil dan pembatasan terhadap metode serta sarana peperangan. Artinya, sekalipun suatu negara memiliki hak untuk menempatkan atau menggunakan fasilitas militer negara lain, penggunaan fasilitas tersebut tidak dapat membebaskan para pihak dari kewajiban hukum internasional, terutama dalam kaitan menjaga dan melindungi kepentingan sipil. Sebagai perbandingan dalam praktik hubungan internasional modern, sejumlah negara anggota North Atlantic Treaty Organization memiliki perjanjian bilateral. Negara-negara NATO telah memiliki Status of Force Agreement yang mengatur penggunaan pangkalan militer di wilayah negara tuan rumah. Perjanjian tersebut umumnya mencakup pengaturan mengenai status personel militer asing, pembagian yurisdiksi hukum antara negara pengirim dan negara penerima, serta tanggung jawab masing-masing pihak dalam operasional pangkalan militer. Pengaturan ini bertujuan untuk memberikan kepastian hukum dalam kerjasama pertahanan dan operasi militer bersama. Namun demikian, keberadaan pengaturan administratif atau perjanjian tersebut tidak menghapus atau mengurangi kewajiban negara-negara pihak untuk tetap mematuhi hubungan humaniter internasional apabila pangkalan militer tersebut digunakan dalam konteks konflik bersenjata. Dengan kata lain, hukum perjanjian bersifat pelengkap, bukan pengganti terhadap kewajiban yang bersumber dari hukum humaniter internasional. Apabila terjadi konflik bersenjata, seluruh operasi militer yang dilaksanakan dari pangkalan tersebut tetap harus tunduk pada aturan-aturan hukum humaniter internasional yang berlaku secara universal. Dengan demikian, pendekatan ICRC menegaskan bahwa hukum internasional
memiliki supremasi normatif dalam konteks konflik bersenjata, sehingga tidak ada perjanjian bilateral atau kepentingan strategis yang dapat dijadikan dasar untuk mengabaikan kewajiban fundamental dalam melindungi kemanusiaan selama perang yang diatur dalam hukum humaniter internasional. Dalam konflik Iran-Amerika Serikat, penerapan hukum humaniter internasional menunjukkan bahwa keberadaan pangkalan militer asing tidak secara otomatis melanggar hukum internasional. Legalitas penggunaannya bergantung kepada tujuan, fungsi, serta cara penggunaannya dalam operasi militer. Apabila pangkalan digunakan untuk mendukung aksi militer, maka pangkalan tersebut dapat menjadi sasaran yang sah menurut hukum internasional. Akan tetapi, pihak menyerang tetap wajib membedakan serangan militer dan objek sipil, memastikan serangan memenuhi prinsip-prinsip hukum internasional, mengambil langkah pencegahan, dan menggunakan metode senjata yang terukur agar dapat meminimalisir korban sipil dan penderitaan yang berlebihan. Bagi negara tuan rumah yang menjadi pangkalan militer asing, terdapat konsekuensi hukum dan politik. Negara tersebut berpotensi dianggap sebagai bagian dari konflik apabila wilayahnya dilakukan secara aktif untuk mendukung operasi militer terhadap negara lain. Kondisi ini dapat meningkatkan risiko keamanan nasional serta menimbulkan tanggung jawab tertentu berdasarkan hukum internasional. Dalam kehidupan internasional saat ini, penerapan hukum humaniter internasional terhadap penggunaan pangkalan militer asing memiliki implikasi yang luas. Negara-negara perlu memastikan bahwa kerjasama pertahanan dan penempatan pangkalan militer tidak hanya didasarkan pada kepentingan strategis, tapi juga wajib memperhatikan kewajiban untuk melindungi penduduk sipil dan memenuhi norma-norma yang ada di dalam hukum humaniter internasional. Di sisi lain, perkembangan teknologi persenjataan, termasuk penggunaan drone, rudal jarak jauh, dan sistem senjata presisi menunjukkan perlunya interpretasi hukum humaniter internasional yang adaptif terhadap bentuk peperangan modern tanpa mengurangi tujuannya, yaitu membatasi penderitaan manusia dalam konflik bersenjata, sehingga hukum akan mampu mengikuti perkembangan zaman. Kesimpulan yang dapat kami ambil dalam makalah kami adalah bahwasanya perkembangan perang modern menunjukkan bahwa pangkalan militer asing telah menjadi salah satu instrumen strategis dalam pelaksanaan operasi militer internasional. Selain berfungsi sebagai pusat logistik, komando, dan dukungan operasional, pangkalan militer asing juga berperan dalam memperluas jangkauan proyeksi kekuatan suatu negara, di mana dalam konflik Iran Amerika Serikat, penggunaan pangkalan militer di kawasan Timur Tengah memperlihatkan bahwa keberadaan pangkalan tersebut memiliki pengaruh yang signifikan terhadap dinamika konflik, sekaligus meningkatkan risiko eskalasi yang melibatkan negara tuan rumah. Berdasarkan perspektif hukum humaniter internasional, pangkalan militer asing yang digunakan secara efektif untuk melindungi dan mendukung operasi militer dapat dikategorikan sebagai sasaran militer yang sah, military objective. Namun, legalitas terhadap penyerangan terhadap pangkalan militer tersebut tetap bergantung pada kepatuhan terhadap prinsip-prinsip fundamental hukum internasional, yaitu prinsip-prinsip pembedaan, proporsionalitas, kehati-hatian, keseimbangan, dan kemanusiaan. Dengan demikian, meskipun pangkalan militer dapat menjadi target yang sah, setiap operasi militer tetap harus mengutamakan perlindungan terhadap penduduk sipil dan meminimalisir dampak kerugian terhadap kemanusiaan dan masyarakat sipil. Analisis terhadap konflik Iran-Amerika Serikat yang berkaitan dengan penggunaan pangkalan militer asing ini menunjukkan bahwa tidak hanya menimbulkan implikasi bagi negara yang mengoperasikan pangkalan tersebut, tapi juga bagi negara tuan rumah. Karena ketika wilayah suatu negara digunakan sebagai basis operasi militer, negara tersebut berpotensi menghadapi konsekuensi keamanan dan
politik maupun hukum internasional, karena resikonya akan meningkat untuk menjadi sasaran secara serangan balaskan meskipun bukan merupakan tujuan langsung. Oleh karena itu, keberadaan pangkalan militer asing harus dipahami tidak hanya sebagai isu strategi pertahanan, tapi juga sebagai persoalan hukum internasional yang memerlukan penerapan hukum moneter internasional secara konsisten. Secara keseluruhan, makalah ini menegaskan bahwa hukum moneter internasional tetap memiliki peran sentral dalam mengatur penggunaan kekuatan bersenjata di tengah perkembangan strategi perang modern, terutama berkaitan dengan kehadiran pangkalan militer di sebuah negara. Meskipun bentuk dan metode peperangan terus berkembang, prinsip-prinsip dasar hukum moneter internasional tetap menjadi landasan utama untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan militer dan perlindungan nilai-nilai kemanusiaan. Berdasarkan hasil pembahasan dari makalah yang kami sampaikan, terdapat beberapa rekomendasi yang dapat dipertimbangkan. Bagi negara yang memiliki atau menjadi tuan rumah pangkalan militer, perlu memastikan bahwa setiap bentuk kerjasama pertahanan dan penggunaan pangkalan militer dilaksanakan sesuai dengan ketentuan hukum humanitar internasional, serta memperlihatkan dan memperhatikan perlindungan terhadap penduduk sipil di sekitar pangkalan tersebut. Bagi masyarakat internasional, diperlukan penguatan mekanisme pengawasan terhadap penggunaan pangkalan militer asing dalam konflik bersenjata melalui kerjasama internasional, sehingga kepatuhan terhadap hukum humanitar internasional dapat lebih diwujudkan dan efektif. Bagi akademisi, perlu dilakukan penelitian lebih lanjut mengenai perkembangan perang modern, khususnya terkait penggunaan teknologi militer, pesawat nirawak, rudal jarak jauh, dan pangkalan militer asing guna melakukan penilaian apakah kerangka hukum internasional saat ini masih memadai atau perlu penyesuaian dalam menghadapi tantangan konflik kontemporer. Bagi pembuat kebijakan, perlu dipertimbangkan penyusunan pedoman atau instrumen hukum internasional yang memberikan kejelasan mengenai status hukum, tanggung jawab negara, batasan penggunaan pangkalan militer dalam konflik bersenjata. Langkah ini diharapkan dapat mengurangi perbedaan interpretasi dalam penerapan hukum humanitar internasional dan meningkatkan kepastian hukum. Yang terakhir dan yang paling penting adalah bagi negara-negara yang terlibat dalam konflik bersenjata atau peperangan, penyelesaian sengketa melalui jalur diplomasi yang diatur dalam kerangka dan mekanisme hukum internasional harus dijadikan landasan utama, harus dijadikan prioritas, sehingga penggunaan kekuatan militer seharusnya menjadi pilihan terakhir, last resort, sehingga tujuan utama hukum humanitar internasional yaitu membatasi penderitaan manusia akibat konflik bersenjata dapat terus diwujudkan. Kemanusiaan di atas segalanya. Humanity above everything. Demikian presentasi makalah yang kami bawakan yang berjudul Pangkalan Militer Asing sebagai Instrumen Perang Modern dalam tinjauan hukum humaniter internasional terhadap konflik Iran-Amerika Serikat. Mohon maaf jika sekiranya ada kekeliruan dalam penafsiran ilmu dan penyampaian, karena hal ini adalah berdasarkan kemampuan ilmu dari kami yang masih dalam tahap belajar. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, memberi petunjuk kepada kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.